Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Galangin yang Amin Basih, edisi hari Kamis 16 September 2021. Sebelum kita akan mendasari segala sesuatu kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas hari yang indah yang Tuhan berikan pada saat ini. Biarlah hari ini kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik. Dan kami akan mendasari segala sesuatu dalam kehidupan kami pada hari ini dengan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh kasih dan berkelimpahan kasih bersama keluarga. Bacaan kita pada hari ini berasal dari Mazmur 36 ayat 6 dan Matius 6 ayat 26. Mazmur 36 ayat 6, saya akan bacakan untuk kita semua. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Mazmur 36 ayat 6. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Bacaan kita yang kedua dari Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu, hari ini tema kita adalah tentang jangan khawatir. Jangan khawatir. Saya ingin bercerita, Bapak Ibu, saya punya 4 kartu ini adalah di zaman kami dulu suka melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan yang lebih besar atau bencana gitu. Ini adalah fungsi kartu untuk memilah atau memberikan kategori kepada korban-korban yang sedang mengalami bencana gitu. Bapak Ibu bisa membayangkan misalnya tiba-tiba suatu saat Bapak Ibu menjadi penolong, terus masuk dalam suatu kampung yang di situ banyak sekali ada korbannya. Maka hal yang Bapak Ibu harus lakukan sebagai petolong pertama adalah memilah-milah mana masyarakat atau korban yang memiliki prioritas yang akan ditanggulangi lebih lanjut. Kita menyebutnya sebagai triase gitu ya. Triase ini sangat bermanfaat. Kita sering gunakan pada latihan, simulasi, dan bahkan lomba. Saya pernah mengikuti lomba gitu untuk hal-hal seperti ini. Sedikit saya ingin sampaikan, kalau Bapak Ibu misalnya masuk dalam keadaan kedaruratan yang sangat besar seperti itu, maka Bapak Ibu akan dibekali dengan minimal 4 kartu ini. Kartu yang hijau ini adalah untuk orang-orang yang sebenarnya dia tidak apa-apa saja, tidak apa-apa. Ya, ada gempa, dia ikut jadi korban, tapi dia nggak apa-apa, masih bisa berjalan, masih bisa berteriak-teriak. Dan yang paling agak menjengkelkan kalau di lomba adalah orang-orang seperti ini itu menjadi aktor yang mengacaukan segala sesuatu gitu. Kita datang ke situ misalnya dengan 5 orang, maka dia akan teriak, "Bapak tolong saya lebih sakit" gitu. Mereka minta diprioritaskan, padahal sebenarnya mereka tidak apa-apa. Itu sangat gampang kita bisa melihatnya. Jadi kalau dalam lomba kita akan taruh ini di gerakan di tangannya, "Ibu tolong pakai ini, nanti akan dapat bantuan" gitu. Mereka pasti senang. Jadi mereka pakai ini. Itu yang hijau. Yang kuning berikutnya adalah untuk korban-korban yang mengalami kecelakaan gitu, atau mengalami musibah. Dia tidak bisa mobilisasi, ataupun mobilisasinya masih bisa sedikit gitu ya, harus ditolong. Misalnya patah kaki tapi tidak fatal di di paha bagian atasnya, tapi di bawahnya itu masih bisa. Jadi ini adalah orang-orang yang penanganannya masih bisa dinantikan gitu. Atau nanti bisa juga kita minta yang hijau tadi untuk menolong yang kuning ini, untuk membawanya ke tempat yang lebih aman. Siapa tahu nanti akan ada bencana susulan gitu. Ini bisa kita
daya gunakan teman-teman yang hijau ini. Yang merah adalah prioritas kita, adalah orang-orang yang sudah mengalami gangguan pernapasan, tidak bisa bangun, dan sudah mengalami, kalau kita tidak tolong dengan segera, maka dia akan mengalami kematian. Ini adalah yang biasanya orang-orang yang sudah tidak teriak lagi, sudah tidak bisa berbicara lagi, tapi dia hanya diam. Itulah yang kita menjadikan prioritasnya. Ini yang kita tolong pertama. Atau nanti juga kita kasih merah ini fungsinya ketika ada penolong yang datang, beberapa guru-guru yang datang, mereka akan prioritaskan, yang merah ambil dulu. Ini bisa dibawa ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Kalau yang hitam, ini adalah orang-orang yang sudah, mohon maaf kalau dibilang sudah meninggal dengan luka atau dengan hal-hal yang memang sudah kita lihat dari kasat mata memang tidak bisa ditolong. Bapak Ibu, apa yang menjadi pelajaran dari kartu triase ini gitu ya, kartu triase ini? Kartu ini sangat berguna bagi seorang penolong ketika dia akan melakukan pertolongan, sehingga dia bisa memberikan prioritas kepada setiap orang yang mana yang memang membutuhkan bantuan. Berkaitan dengan firman Tuhan pada hari ini, ketika dengan tema yang kami sampaikan tadi, jangan khawatir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan kita adalah seorang triase yang paling hebat. Dia tidak perlu kartu-kartu yang saya bawa tadi. Bahkan sebelum kita lahir, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan kita alami. Jadi sebagai korban, kalau kita bicara korban dalam bencana tadi, marilah kita menjadi aktor yang baik, jadi pelaku-pelaku yang baik. Jika memang kita masih dalam kondisi hijau, mari kita tetap berusaha. Mari kita ikut bantu teman-teman kita yang kuning maupun merah. Kita tetap berusaha. Jangan khawatir yang difirmankan Tuhan. Bahkan burung pun Tuhan pelihara. Dan kita adalah manusia yang lebih mulia. Jadi yakinlah Bapak Ibu, dalam kondisi apapun yang kita alami pada saat ini, Tuhan tahu prioritas pertolongan yang akan diberikan kepada kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu akan tertanam dalam kehidupan kami, sehingga kami akan menjadi pelaku firman-Mu. Terlebih kami bisa menyerahkan hidup kami ke hadirat-Mu, sehingga kami tidak akan khawatir dengan apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami yakin Tuhan adalah penolong kami. Kami akan memulai hari ini Tuhan. Tuhan berkati sehingga kami bisa menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan sarapan rohani pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.